Saya langsung menuju ke kantor staf Presiden, ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Bung Ali Mohtar Ngabalin. Bung Ali, saya lanjutkan kembali. Hitung-hitungan saya, nanti bisa Anda koreksi kalau saya salah. Ada 200.000 tahun ini dan tahun depan juga 200.000 jamaah yang berbeda. Kalau dikumpulkan ada 400.000. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memberangkatkan semuanya meskipun itu sulit dibayangkan saya karena kuotanya tentu tidak akan 2 kali lipat yang diberikan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Yang kedua adalah menunda tahun depan menjadi tahun berikutnya. Dan ini punya konsekuensi yang tidak ringan. Artinya belasan hingga puluhan tahun ke depan juga semuanya mundur setahun. Bagaimana Bung Ali menjelaskan ini? Ya, yang pasti bahwa penjelasan yang paling mendasar itu bahwa pandemi COVID-19 ini kan bukan sesuatu yang menjadi rekayasa manusia, tapi ini adalah pandemi yang dialami oleh seluruh dunia. Karena itu memang tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali memang menyampaikan kepada umat, kepada jamaah bahwa hal-hal yang terkait dengan penundaan ini, kemudian ada tumpukan jamaah dan lain-lain, saya punya keyakinan kuat dari beberapa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan kerajaan Saudi Arabia sangat intensif dan baik. Karena itu kalau ada usulan dari MUI maupun dari asosiasi jamaah haji dan umrah bahwa tahun akan datang itu diupayakan oleh pemerintah untuk bisa tambahan kuota dan lain-lain, saya kira yang paling pokok itu adalah dalam rangka mencegah ternyebarnya virus corona ini kepada umat, kepada rakyat Indonesia yang jamaah haji. Kita sepakatkan hal itu betul. Meskipun belum ada jawaban artinya Bung Ali ya, bahwa bagaimana kemudian tahun depan apakah akan diberangkatkan semuanya atau sebagian atau nanti mundur setahun semuanya hingga kemudian sampai belasan atau puluhan tahun kita tidak tahu nanti karena akan dibagi ke beberapa tahun misalnya seperti itu. Ya, yang pasti bahwa saya kira hubungan bilateral Indonesia dengan Saudi Arabia sangat bagus dan kita tahu bahwa kemarin pada waktu kunjungan Raja Salman di Indonesia juga Indonesia mendapatkan beberapa tambahan kuota, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan pandemi ini, kemudian Indonesia juga melarang keberangkatan jamaah haji. Saya percaya bahwa ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi ini. Baik, ini ada penelpon dari luar, nanti Bung Ngabalin juga mungkin bisa ikut dalam menjawab hal ini. Baik. Saya terima telepon dari Pak Handoyo dari Malang, Jawa Timur. Betul Pak Handoyo? Oke. Malang, Jawa Timur, betul Pak Handoyo? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Handoyo, ini jemaah haji tahun ini, calon jemaah haji tahun ini? Saya bukan jamaah haji, namun saya sebagai umat Islam. Oke, baik. Silakan Pak. Saya sangat merespon baik atau memberi apresiasi kepada pemerintah, khususnya Bapak Menteri Agama. Oke. Karena ini berkaitan dengan nyawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoyo. Mungkin Pak Handoyo, saya belum sempat bertanya tapi sudah ditutup. Punya keluarga, famili atau andai tolan terkait dengan calon jemaah haji. Tapi dia apresiasi dari salah seorang warga di Malang, Jawa Timur. Tentu memang kita memahami betul bahwa tujuannya adalah untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kemudian ketika dipaksakan tentu ada resiko yang kemudian bisa menimpa pada calon jemaah haji nanti. Tapi bahwa ada permasalahan tentu ini ada hal yang memang harus dipikirkan. Meskipun sampai saat ini memang belum kemudian dipikirkan, belum kemudian ada jawabannya maksud saya, tapi yakin bahwa ada hal baik di depan. Begitu Bung Ali ya? Iya pasti, karena begini, ini kan upaya dan langkah-langkah jauh sebelum pengumuman Pak Menteri atau pemerintah mengumumkan ini kan koordinasi antara pemerintah, kemudian perwakilan pemerintah di Saudi Arabia, kemudian juga menyampaikan kepada pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu kan sangat intensif. Itu sehingga dari perkembangan juga pemerintah kerajaan Saudi Arabia juga menyikapi
pandemi COVID-19 ini juga sangat serius. Dengan begitu maka ya tentu apa yang diambil oleh pemerintah hari ini untuk tidak memberangkatkan jemaah haji adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara kepada rakyat Indonesia. Iya, kita juga tahu bahwa pandemi ini memunculkan krisis yang kemudian terjadi di masyarakat, ekonomi maksud saya. Dan tentu uang yang sudah disetorkan oleh jemaah haji mungkin saja bisa kemudian ditarik sebagian atau bahkan mungkin seluruhnya. Saya dengar tadi dari pernyataan Pak Menteri Agama bahwa ada mekanisme seperti itu. Mungkin Bang Ali punya informasi terkait hal ini? Ya, tadi baru saja lebih kurang ada 7 orang yang kami sempat berkomunikasi dari kantor staf Presiden. Ada 3 dari Makassar, kemudian 1 dari Aceh, dari Gorontalo, sama dari Papua, Jayapura. Kalau mereka sudah meniatkan menaruh uang ongkos haji untuk perjalanan haji dari 7 ya, dari 5 orang yang kita sempat komunikasi, karena mereka bertanya, tetap tidak mungkin mereka menarik anggarannya. Nah, hampir tidak pernah terjadi. Karena itu kalau orang mau berniat pergi haji itu kan pertama taruh uang muka saja, uang pertama itu kan luar biasa, dia punya petiti, petatahnya segala macam dengan niat yang melaksanakan ibadah haji, kemudian ada penundaan begini, saya hampir pasti dan yakin bahwa tidak akan ada satupun jamaah bisa menarik kembali uangnya, meskipun pemerintah tetap memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain bahwa apa yang mungkin ada pemikiran dari beberapa jemaah haji kemudian ingin menarik. Ya, artinya ada ruang itu disiapkan oleh pemerintah. Dibuka opsi itu maksudnya Bung Ali ya? Iya, opsi itu tetap ada disiapkan oleh pemerintah. Meskipun mekanisme seperti apa sampai sekarang belum jelas, masih digodok, masih dipikirkan. Tidak, yang mau saya katakan itu adalah niat haji itu dengan dana yang sudah dimasukkan ke bank sebagai uang ongkos naik haji itu, saya kira kalau Bung Aiman bersama-sama kita membuat satu survei, kemudian mereka ada yang berniat menarik uang kembali, hampir pasti tidak mungkin. Meskipun pemerintah menyiapkan opsi untuk itu. Jadi Anda mau mengatakan bahwa pemerintah yakin bahwa tidak calon jemaah haji yang sudah menyetorkan ongkos naik hajinya, dana hajinya, maka mereka tidak akan menarik kembali. Ya, karena itu terkait dengan niat. Terkait dengan niat menjalankan ibadah haji, tetapi dalam beberapa diskusi, kemudian saya berkomunikasi juga dengan Menteri Agama, ya, pemerintah membuat opsi itu, tentu saja kalau ada kemungkinan di antara jemaah haji, maka itu Menteri Agama dengan urusan haji melakukan koordinasi dengan semua bank yang ada di tanah air. Meskipun bisa saja ada kemungkinan itu, dan itu disiapkan opsinya oleh pemerintah. Saya kembali menyapa Pak Sadikin, betul? Pak Sadikin dari Palembang, Sumatera Selatan. Pak Sadikin bisa mendengar saya, Aiman, Kompas TV, salah satu pemirsa Kompas TV, Pak Sadikin. Assalamualaikum, Pak Sadikin. Iya, nanti kami akan coba menghubungi kembali, baru saja masuk dari Pak Sadikin di Palembang, Sumatera Selatan. Sepertinya mungkin calon jemaah haji, nanti saya akan coba konfirmasi. Bung Ali, sekali lagi bahwa ini harus kemudian kita apresiasi, meskipun di belakang nanti ada mungkin ada permasalahan, mungkin ada tantangan yang harus kemudian dihadapi. Adakah kemudian badan yang akan ditunjuk khusus atau cukup Kementerian Agama? Karena ini tentu melibatkan jumlah calon jamaah haji yang tidak sedikit, 200.000 orang. Iya, di Kementerian Agama itu kan ada dirjen khusus ya, di bawahnya ada direktur haji. Saya percaya bahwa pelaksanaan ibadah haji yang diurus dan dikelola oleh pemerintah ini kan bukan baru setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Karena itu Departemen Agama dan pemerintah sangat siap untuk bisa menghadapi segala kemungkinan yang terkait dengan teknis, terkait dengan bagaimana penumpukan jamaah haji, terkait dengan bagaimana proses pembayaran. Kemudian kalau tadi kita bahas ada yang hendak meminta pengembalian uang dan lain-lain sebagainya. Koordinasi itu yang saya maksudkan bahwa
segala kemungkinan disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi pelayanan kepada jamaah haji dan umat yang terkait dengan punya hak untuk keberangkatan tahun ini ke Makkah. Iya. Ya, saya sapa kembali Pak Sadikin dari Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Sadikin. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadikin ini calon jemaah haji atau mungkin punya family atau keluarga? Saya kebetulan tahun ini sebenarnya berangkat, Pak. Oh, calon jemaah haji tahun ini Pak, 2020 tahun ini Pak ya, yang kemudian Iya. ditunda. Informasinya Kami yang sudah haji khusus. didapatkan Pak atau baru dari media? Kami melihat dari media TV inilah, Pak. Oke. Jadi sudah berapa tahun ini mengantre Pak? 7 tahun. Kami ini haji plus. Haji plus. Haji, ONH oke, plus, Pak. oke. ONH khusus ya? Iya, iya. ONH khusus 7 tahun. Kalau yang ONH biasa lebih dari 7 tahun biasanya ya? Iya, iya. Oke. Dan semua batal tahun ini ya. Insya Allah nanti akan berangkat tahun depan Pak. Tapi bagaimana Pak? Apakah kemudian ada pesan yang disampaikan? Mungkin saya yakin bahwa tadi sampaikan oleh Pak Bung Ali Mohtar Ngabalin bahwa mungkin sedikit yang ingin menarik kembali karena berharap bahwa tahun depan bisa berangkat sehingga biar sajalah ditaruh. Apakah Bapak juga punya pikiran yang sama? Ya, secara pribadi kami menghormati keputusan pemerintah. Iya. Karena ini untuk demi kebaikan bersama lah, katakanlah kayak gitu. Kalau masalah yang dana haji, kalau kami bagusnya ya dikelola pemerintah saja kayak gitu. Oke, tapi nggak ditarik kembali Pak ya? Nggak apa-apa, maksudnya biar Nggak saja usah ditaruh. ditarik, karena Oke. untuk tahun depan kayak gitu. Iya, iya, iya. Berapa Bapak sudah setorkan semua Pak? Sudah setorkan semua. Kalau 6 plus itu tergantung dari Iya, ini betul. yang apa, Betul. travelnya, Pak. Travelnya. Bapak berapa orang Iya. Pak? 2 orang, saya sama istri saya. Jadi berapa yang setorkan 2 orang itu Pak? Sekitar 340-an lah, Pak. 340 juta rupiah ya. Dan itu ikhlas karena berharap tahun depan nanti langsung bisa berangkat ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan Pak, karena Bapak satu dari 200.000 jamaah haji yang calon jamaah haji saya sebutkan ya, calon jamaah haji yang tahun ini batal berangkat. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan Pak. Apa yang Bapak bisa sebut? Amin. Apa yang Bapak bisa sampaikan ke calon jamaah haji lain yang bersama Bapak, yang seharusnya Bapak bisa berangkat bersama-sama pada tahun ini? Pesan apa yang Bapak bisa sampaikan ke mereka? Ya, pada prinsipnya kan kalau ibadah itu kan ada kaitannya dengan kesabaran, Pak ya. Jadi ya karena ini persoalan ini bukan persoalan jamaah sendiri, terutama persoalan ini seluruh dunia, jadi kita tetap sabar saja karena ibadah itu intinya ada sabarnya juga kayak gitu. Iya. Kaitannya Ikhlas dengan ya Pak sabar. ya? Nah, iya. Ikhlas luar biasa, mudah-mudahan menjadi pahala yang mulia untuk Bapak karena Bapak bersabar dan kemudian Bapak masih berharap kemudian untuk tahun depan bisa berangkat. Mudah-mudahan tahun depan lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ali Sadikin dari Palembang, Sumatera Selatan telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Bung Ali, ini sungguh menggetarkan ini ya, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Saya hampir tidak bisa mengomentari. Ya. Kalau sudah bicara haji itu luar biasa. Konsep kesabaran itu paling innal hajja wal umrata lillah. Jadi orang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu lillah. Karena semata-mata panggilan. Jangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan Pak Sadikin itu saya kira luar biasa. Dan pasti ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mendesain ini. Allah Subhanahu wa taala mendesain ini sebagai bagian daripada satu kesiapan menghadapi kesabaran, ujian. Karena itulah terus terang saya sangat terharu dan ya mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 3 panggilan Allah Ta'ala yang kemudian diyakini oleh umat Islam, sholat, haji, dan kematian. Iya. Dan ini luar biasa. Ini menjadi... Mas Aiman, tidak gampang bagi orang yang harus terbang
tahun ini kemudian ditunda, itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Itu bisa kita rasakan itu. Masya Allah. Baik, semoga 200.000 calon jamaah haji yang tahun ini batal mendapatkan pahala yang mulia dari sisi Tuhan, dan mudah-mudahan tahun depan mereka semua bisa berangkat dengan Amin, lancar. amin, amin, amin. Terima kasih Amin. Bung Ali Mokhtar Ngabalin telah memberikan informasi, dan mudah-mudahan nanti ada informasi lanjutan terkait ini, karena masih banyak tentu pertanyaan yang ditanyakan oleh calon jemaah haji. Ada berbagai macam juga pertanyaan karena mereka berjumlah 200.000, tentu ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Mudah-mudahan nanti ada kejelasan dari pemerintah, mungkin hotline atau apapun yang kemudian bisa mereka akses. Terima kasih sekali lagi Bung Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama. Taqabbalallah minna wa minkum, maaf lahir batin. Sama-sama, maaf lahir batin juga Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Terima kasih. Ya.